Hai semuanya, perkenalkan saya Welditia Indasari Siasale, NPM 1211420119080. Saya dari kelas keperawatan D. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai alur patofisiologi pada penyakit glaukoma. Sebelum kita masuk pada alur patofisiologinya, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu glaukoma. Pengertian glaukoma. Glaukoma adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan intraokular dan degenerasi saraf optik serta defek lapang pandang yang khas. Istilah glaukoma diberikan untuk setiap kondisi gangguan kompleks yang melibatkan banyak perubahan gejala dan tanda patologik, namun memiliki satu karakteristik yang cukup jelas, yaitu adanya peningkatan tekanan intrakoli yang menyebabkan kerusakan diskusi optik dan kehilangan pandangan perifer. Kita masuk pada alur patofisiologi glaukoma. Patofisiologi glaukoma. Patofisiologi peningkatan tekanan intraokular baik disebabkan oleh mekanisme sudut terbuka atau sudut tertutup akan dibahas sesuai pembahasan masing-masing penyakit tersebut. Efek peningkatan tekanan intraokular di dalam mata ditemukan pada semua bentuk glaukoma yang manifestasinya dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan besar peningkatan tekanan intraokular. Mekanisme utama penurunan penglihatan pada glaukoma adalah atrofi sel ganglion difus yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan inti bagian dari retina dan berkurangnya akson di saraf optikus. Diskus optikus menjadi atrofik disertai pembesaran cekungan optikus. Iris dan korpus siliare juga menjadi atrofik dan prosesus siliaris memperlihatkan degenerasi hialin. Pada glaukoma sudut tertutup akut, tekanan intraokular mencapai 60-80 mmHg sehingga terjadi kerusakan iskema pada iris yang disertai edema kornea. Tekanan intraokular tergantung pada keseimbangan antara produksi dan ekresi aqueous humor. Mekanisme utama penurunan penglihatan pada glaukoma adalah apoptosis sel ganglion retina yang menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan lapisan inti dalam retina serta berkurangnya akson di nervus opticus. Diskus optikus menjadi atrofik disertai pembesaran cawan optik. Peningkatan tekanan intraokular yang dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan besar peningkatan tekanan intraokular. Pada glaukoma sudut tertutup akut, tekanan intraokular mencapai 60-80 mmHg, menimbulkan kerusakan iskemik akut pada iris yang disertai edema kornea dan kerusakan nervus optikus. Pada glaukoma sudut terbuka primer, tekanan intraokular biasanya tidak meningkat lebih 30 mmHg dan kerusakan sel ganglion terjadi setelah waktu yang lama, sering setelah beberapa tahun. Pada glaukoma tekanan normal, sel-sel ganglion retina mungkin rentan mengalami kerusakan akibat tekanan intraokular dalam kisaran normal atau mekanisme kerusakannya yang utama mungkin iskema caput nervi optiki. Aqueous berperan sebagai pembawa zat makanan dan oksigen untuk organ di dalam mata yang tidak berpembuluh darah, yaitu lensa dan kornea. Di samping itu juga berguna untuk mengangkut zat buangan hasil metabolisme pada kedua organ tersebut. Adanya cairan tersebut akan mempertahankan bentuk mata dan menimbulkan tekanan dalam bola mata atau tekanan intraokular. Tekanan intraokular inilah yang berperan dalam terjadinya glaukoma sehingga menimbulkan kerusakan pada saraf optik.
Humor aqueous diproduksi oleh badan silier, masuk ke dalam bilik mata belakang, kemudian mengalir ke bilik mata depan melalui pupil. Setelah sampai ke bilik mata depan, humor aqueous akan meninggalkan bola mata melalui suatu bangunan yang disebut trabeculum yang terletak di atas ididok kornea. Keseimbangan antara produksi dan pengeluaran atau pembuangan humor aqueous inilah yang menentukan jumlah humor aqueous di dalam bola mata. Jika aliran cairan ini terganggu atau biasanya karena penyumbatan yang menghalangi kurangnya cairan di dalam bilik arteriol, maka akan terjadi peningkatan tekanan. Tekanan intraokuler akan mendorong pembatasan antara saraf optikus dan retina di bagian belakang mata. Akibatnya pasokan darah ke saraf optikus berkurang sehingga sel-sel sarafnya mati. Karena saraf optikus mengalami kemunduran, maka akan membentuk bintik buta pada lapang pandang mata. Yang pertama terkena adalah lapang pandang tepi, lalu diikuti oleh lapang pandang sentral. Jika tidak diobati, glaukoma akan pada akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Tekanan intraokuler dipertahankan oleh produksi dan pengaliran humor aqueous yang terus-menerus di rongga arteriol. Cairan yang terbentuk di dalam badan silier mata mengalir di antara ligamen atau penggantung lensa, kemudian melintasi pupil, lalu masuk ke dalam bilik mata depan atau ruang antara kornea dan iris. Selanjutnya, cairan mengalir pada sudut antara kornea dan iris melalui jaringan laba-laba yang terbuka sangat kecil disebut trabekuler. Akhirnya, cairan masuk melalui skalem ke dalam vena-vena ekstraokular. Kata normal tekanan intraokuler tetap konstan dan bervariasi dalam rentang 2 mmHg. Tekanan intraokuler normal kurang lebih 15 mmHg dengan rentangan 12-20 mmHg. Glaukoma dapat terjadi bila ada hambatan dalam pengaliran humor aqueous yang menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler. Bila tekanan terus meningkat, dapat mengakibatkan iskemik dan matinya neuron mata sehingga mengakibatkan degenerasi nervus optikus dan berakhir dengan hilangnya penglihatan sampai pada kebutaan.